Astagfirullahaladzim. Subhanallah, 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 subhanallah. Tenang bu, tenang bu, tenang bu, tenang, tenang. Gempa bermagnitudo 7 terjadi sekitar pukul 18:46 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa berada op di het Indonesische eiland Lombok loopt snel op. 82 mensen hebben het niet overleefd. Tot nu toe aan 98 mensen het leven gekost. Opnieuw schudde de grond op het Indonesische eiland Lombok. Dit keer zo hevig dat het zelfs op Bali te voelen was. Hai, salam dan bahagia. Gempa yang mengguncang Lombok pada tanggal 29 Juli 2018 dan 5 Agustus 2018 telah mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka, serta harta benda yang sangat banyak. Korban meninggal dan luka-luka terutama terjadi akibat tertimpa reruntuhan bangunan, baik rumah maupun bangunan umum lainnya. Dari hasil pengamatan di lapangan pada berbagai kejadian gempa, kerusakan yang terjadi pada bangunan diakibatkan oleh abainya penerapan prinsip-prinsip bangunan tahan gempa di lapangan. Dari kejadian tersebut mengindikasikan diperlukannya penerapan prinsip-prinsip teknologi bangunan tahan gempa sesuai dengan standar yang berlaku. Biasanya untuk bangunan bertingkat tinggi seperti rumah sakit, hotel, dan lain-lain sudah diperhitungkan secara analisis baik kombinasi beban, penggunaan material, dan penempatan massa strukturnya sehingga lebih tahan terhadap gempa. Tapi bagaimana dengan rumah-rumah warga, rumah-rumah masyarakat biasa yang banyak dari mereka mengabaikan prinsip-prinsip rumah tahan gempa? Bahkan sebagian besar dari mereka belum tahu arti bangunan tahan gempa dan apa saja kriterianya. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu bangunan tahan gempa dan apa saja kriterianya. Untuk itu, simak video berikut. Edukasi tentang bangunan tahan gempa. Kalian pasti pernah dengar tentang bangunan tahan gempa. Tahukah kalian, ada beberapa kriteria untuk bangunan tahan gempa. Pertama, adalah ketika terjadi gempa ringan, bangunan tidak rusak sama sekali. Kedua, jika terjadi gempa sedang, bangunan rusak sebagian. Artinya, bangunan boleh mengalami kerusakan non-struktur, tapi tidak boleh rusak pada elemen-elemen strukturnya. Tapi bagaimana jika terjadi gempa besar? Bangunan pasti mengalami kerusakan pada elemen-elemen struktur maupun non-strukturnya. Meskipun begitu, bangunan tidak boleh runtuh, baik sebagian atau keseluruhan. Dan yang terpenting, kerusakan yang terjadi dapat diperbaiki lagi. Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa bangunan tidak runtuh setelah digoncang gempa besar? Tidak runtuhnya bangunan karena bangunan bersifat ductile. Dari kriteria yang saya sebutkan tadi, dapat kita simpulkan bangunan tahan gempa adalah bangunan yang dikerjakan dengan kaidah struktur dan konstruksi yang benar, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya. Sebab, pada dasarnya tidak ada satu bangunan pun yang tahan sepenuhnya terhadap gempa bumi. Yang ada adalah bangunan yang mengurangi resiko akibat gempa. Tentunya dalam pembuatan rumah tahan gempa tidak bisa sembarangan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya, 1. Pemilihan bentuk bangunan dan denah. 2. Struktur dan konstruksi. 3. Bahan bangunan. 4. Proses pembangunan atau pelaksanaan. Sekarang mari kita bahas tentang teknik desain. Ada berbagai macam bentuk denah yang dapat diimplementasikan dalam pembuatan bangunan tahan gempa. Sebaiknya, pilih denah yang sederhana dan simetris. Antara lain, bujur sangkar, persegi panjang, lingkaran, berbentuk segi banyak pun bisa, asal simetris. Untuk bangunan yang tidak simetris, maka perlu dilakukan pemisahan struktur. Apa fungsinya?
Pemisahan struktur berfungsi untuk menghindari efek puntir pada bangunan. Setelah teknik desain, selanjutnya kita bahas tentang teknik pondasi. Untuk membuat bangunan tahan gempa, perencanaannya harus mengikuti ketentuan-ketentuan pondasi sebagai berikut. Pondasi harus dipasang di tanah yang kering, padat dan merata kekerasannya, agar bangunan dapat berdiri dengan stabil. Dan pondasi yang baik, penampa melintangnya harus simetris seperti terlihat pada gambar ini. Penempatan pondasi pada sebagian tanah keras dan tanah lunak harus dihindari, karena pondasi sangat rentan pada keretakan. Sangat disarankan menggunakan pondasi menerus mengikuti panjang denah bangunan. Bila digunakan pondasi setempat, maka masing-masing pondasi setempat tersebut harus diikat satu sama lain secara kaku oleh balok pengikat. Apabila kondisi tanah lunak, maka dapat digunakan jenis pondasi plat beton atau jenis pondasi alternatif lainnya. Pada setiap rumah tahan gempa diawali dengan galian pondasi. Ada 4 jenis pondasi yang biasa digunakan. Pondasi setempat batu kali, pondasi batu kali menerus, pondasi pasangan bata merah, dan pondasi plat beton setempat. Pada umumnya, pondasi yang digunakan adalah pondasi batu kali menerus. Pondasi batu kali menerus adalah pondasi yang elemennya menerima beban dari dinding yang kemudian diteruskan menyebar ke tanah. Sedangkan pondasi batu kali setempat adalah pondasi yang diletakkan di sudut bangunan dan berfungsi sebagai elemen yang menerima beban kolom pada bangunan lantai 1. Contohnya bisa dilihat pada gambar berikut. Pondasi batu bata adalah pondasi yang terbuat dari material batu bata sebagai bahan utamanya. Seluruh batu bata ini disusun sedemikian rupa untuk membentuk suatu pondasi yang mampu menahan beban bangunan di atasnya, kemudian meneruskan ke dalam tanah. Karena memiliki daya dukung yang tidak terlalu tinggi, pondasi batu bata biasanya diterapkan pada konstruksi yang sederhana. Pondasi plat beton adalah pondasi yang digunakan untuk mendukung sederetan kolom. Pondasi plat beton digunakan bila luas penampang yang menggunakan pondasi plat setempat terlalu besar. Karena itu, luas penampang tersebut dibagi dengan cara memanjangkan lajur agar tidak terlalu melebar. Awali dengan penggalian dan pengukuran pondasi. Pastikan peletakan bangunan pada posisi yang benar, dan setiap sudut membentuk sudut 90 derajat, serta bangunan dalam kondisi rata. Gunakan waterpass atau pasang papan board plank atau dengan benang sebagai acuan. Susunlah di atas pasir uruk pasangan batu tanpa adukan dengan ketinggian kurang lebih 10-15 cm. Pondasi batu kali menerus dipasang di atas pasangan batu kosong. Setiap berjarak 60 cm dipasang angker berbentuk L dan baja tulangan berdiameter 8 mm dengan kedalaman 20 cm ke dalam pondasi dan 15 cm ke dalam sloop. Setelah pondasi selesai dibuat, dipasang sloop berukuran 15/20. Sloop adalah balok pengikat pondasi, dan untuk menyempurnakan ikatan antara pondasi dan sloop, maka dipasang angker berdiameter 12 mm dengan panjang 1,5 meter. Sloop dibuat menerus keliling bangunan, tidak terputus. Penulangan sloop pada setiap ujungnya harus ditekuk ke bagian dalam, dan tulang sambungan sloop ditekuk 90 derajat, sepanjang 40 D atau diameter tulangan. Sekarang kita menuju ke teknik interior. Penempatan dinding penyekat dan bukaan pintu dan jendela haruslah dibuat simetris dengan sumbu denah bangunan. Bidang dinding harus dibuat tertutup seperti gambar berikut. Sedangkan untuk pemasangan batu bata haruslah dipasang overlapping atau bersilang supaya lebih kuat. Apabila dipasang dengan posisi yang sama, lebih rentan terhadap goncangan gempa. Untuk membuat kolom atau balok praktis 15x15 yang harus dilakukan adalah pastikan rangka bangunan saling terikat. Sloop terikat dengan kolom praktis terikat dengan ring balok terikat dengan kuda-kuda. Setiap sudut sambungan antar tulangan, sloop, kolom praktis, dan ring balok harus diberi stek dengan panjang 40 diameter tulangan. Kolom dibengkokkan sejajar ring balok sepanjang 40 D. Diameter minimum tulangan sloop minimal
12 mm. Sedangkan tulangan kolom dan ring balok minimum 10 mm. Dengan tulangan pembagi atau sengkang minimum 8 mm. Untuk syarat bahan-bahan yang digunakan yaitu 1. Gunakan bahan-bahan beton yang baik. 2. Pasir kadar lumpur kurang dari 5%. Semen tidak berumur lebih dari 3 bulan. Gunakan air bersih, yaitu air yang dapat dimasak atau diminum. Gunakan campuran beton dengan perbandingan 1 semen perbanding 2 pasir dan 3 krik. Dinding dibuat dari bata merah, bata korakyat, atau bata kokon blok. Untuk memasang dilakukan sebagai berikut. Setiap luas maksimum 12 meter persegi, dinding harus diberi rangka kolom atau balok. Luas bukaan jendela tidak melebihi sepertiga dinding tersebut. Bila bukaan melebihi sepertiga dinding, maka dinding tersebut harus diikat dengan rangka beton bertulang atau penebalan pemasangan batu bata. Kusen pintu dan jendela harus terikat dengan dinding. Gunakan angker pada kusen dan jendela dengan baja berdiameter 6 mm dalam rangka kusen, atau gunakan paku berdiameter 12 mm. Pasangan bata terikat kolom dan balok dengan menggunakan stek. Diameter 8 mm setiap 10 lapis bata atau 50 cm. Plester seluruh permukaan pasangan bata dengan adukan 1 semen perbanding 5 pasir. Pada bagian 50 cm di atas permukaan tanah sampai dengan ring balok. Sedangkan di atas permukaan tanah di atas lebih dari 0 sampai 50 cm, berikan adukan kedap air dengan campuran 1 semen perbanding 2 pasir. Haluskan semua permukaan dinding yang sudah diplester dengan asid. Rangka atap untuk bangunan tahan gempa adalah pilih bahan-bahan yang relatif ringan. Rangka kuda-kuda harus terikat dengan ring balok. Gunakan angker baut dengan diameter 12 mm. Antara rangka kuda-kuda dipasang baut ikat angin. Pasang diagonal saling bersilang pada kedua sisi. Gunakan balok 16x12. Pada dinding tepi atau sepi-sepi harus terikat dengan rangka beton bertulang. Pada setiap pasangan rangka harus saling overlap sebesar 40 D, kurang lebih panjangnya 50 cm. Pasang gording, usuk, dan paku 10,7 dan 5 cm. Kemiringan atap 30 derajat untuk genteng keramik, 35 derajat untuk genteng beton, atau sesuaikan dengan produsen genteng atau atap yang digunakan. Pada konstruksi atap dengan kemiringan lebih dari 35 derajat, genteng harus dipaku kereng. Berikut ini sambungan-sambungan dan pemesian yang digunakan dalam bangunan tahan gempa. Yang pertama yaitu balok pengikat dengan ukuran 15/20 dengan tulangan utama menggunakan baja berdiameter 10 mm dan tulangan begel atau sengkang menggunakan baja dengan diameter 8 mm dan jarak antara sengkang yaitu 15 cm. Dan untuk selimut betonnya yaitu dengan ketebalan 1,5 cm. Berikutnya adalah kolom dengan ukuran 15x15 dengan ketebalan selimut beton 1,5 cm dengan tulangan utama menggunakan baja berdiameter 10 mm dan untuk tulangan sengkang atau begelnya menggunakan baja berdiameter 8 mm dan jarak antara sengkang atau begel berjarak 15 cm. Untuk balok keliling ukurannya 12/15 dengan ketebalan selimut beton 1,5 cm. Untuk tulangan utamanya menggunakan baja berdiameter 10 mm dengan sengkang atau begel menggunakan baja 8 mm dan jarak antara sengkang 15 cm. Yang selanjutnya adalah balok pengikat atas loop dengan menggunakan angkur besi berdiameter 10 mm dan dipasang dengan jarak 1 meter. Untuk sambungan slup dan kolom, tulangan kolom dibengkokkan minimal 40 cm searak slup. Selanjutnya, tulangan kolom dilewatkan ke tulangan balok pengikat atau slup. Seperti gambar berikut. Begitu juga untuk sambungan kolom dan ring balok. Tulangan kolom dilewatkan ke dalam ring balok dengan panjang minimal 40 kali diameter atau 40 cm. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.